Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Namanya Sinta. Seorang polwan muda yang dikenal berparas menawan dan berpenampilan rapi. Usianya belum sampai 30, namun langkah hidupnya sudah begitu jauh dari jalur yang semestinya. Di siang hari, ia berdiri gagah, memakai seragam kebanggaan. Ikat opal paji, menertibkan lalu lintas, dan menjadi wajah hukum di jalanan kota. Tapi begitu malam tiba, sosoknya berubah seolah menjadi pribadi yang lain. Tak ada yang tahu pasti apa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Namun di balik seragam itu, tersimpan luka yang tidak kecil. Ia terbiasa menjalani hari tanpa arah, menghabiskan malam di tempat hiburan, larut dalam dentuman musik keras, asap rokok, dan aliran alkohol yang seolah menjadi pelarian dari kenyataan. Sudah berbulan-bulan kebiasaan itu berjalan, tanpa ada yang menegur, tanpa ada yang tahu betapa kacau hidupnya. Ia memang mampu menyembunyikan semuanya di balik senyum profesional saat bertugas. Tetapi begitu malam datang, ia kembali menjadi Sinta, yang kosong dan kehilangan. Tidak ada keluarga yang menunggu di rumah. Tidak ada sahabat yang benar-benar peduli. Hanya kesepian dan kemarahan yang selalu setia menemaninya. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Sinta baru saja keluar dari sebuah bar kecil di pinggiran kota. Rambutnya berantakan, eyelinernya luntur, dan langkah kakinya tak lagi stabil. Ia mengenakan jaket kulit hitam dan sepatu hak tinggi yang kotor oleh lumpur trotoar. Hujan gerimis baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menyatu dengan hawa malam yang menusuk dengan tubuh terhuyung. Sinta berjalan seorang diri menyusuri jalan sempit yang mulai sepi. Cahaya lampu jalan terlihat redup, beberapa bahkan sudah padam. Kota sudah nyaris tertidur, hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas dari kejauhan. Sinta menarik napas dalam-dalam. Lalu tiba-tiba tertawa pelan, seolah menertawakan dirinya sendiri. Apa gunanya semua ini? Gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Ia merasa hidupnya semakin hancur. Setiap malam hanya berisi pelarian. Pelarian dari trauma, dari bayangan masa lalu, dan dari dirinya sendiri. Dulu ia sempat punya mimpi menjadi polwan teladan, membanggakan orang tuanya, melindungi masyarakat, dan mengabdi pada negara. Tapi kini, semua itu terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Ia bahkan hampir lupa kapan terakhir kali ia pulang dalam keadaan sadar. Langkahnya semakin lambat, hingga akhirnya tubuhnya tak lagi mampu menopang diri. Ia jatuh terduduk di pinggir trotoar, tepat di depan sebuah kios tua yang sudah tutup sejak sore. Kepalanya tertunduk, tangannya bergetar, dan sesekali ia mencoba berdiri, namun gagal. Nafasnya berat, matanya sayu, ia tidak tahu apa yang sedang ia cari dalam hidupnya malam itu. Tak ada orang yang menghampiri. Beberapa pengendara motor yang melintas hanya melirik tanpa peduli. Di tengah dinginnya malam dan sepinya jalan, Sinta nyaris menyerah pada rasa lelah yang menumpuk sejak lama. Hingga sebuah suara pelan memecah keheningan. "Anak muda, kamu tidak apa-apa?" Sinta mengangkat kepala dengan susah payah. Di depannya, berdiri seorang pria tua, kurus, berpakaian sederhana, membawa gerobak kecil berisi termos dan gelas plastik. Rambutnya sudah memutih, wajahnya dipenuhi keriput, tapi sorot matanya lembut dan penuh perhatian. Ia adalah penjual kopi keliling, yang sering berkeliling di malam hari, mencari penghidupan sederhana dari para pengendara malam dan petugas ronda. Tanpa banyak bicara, pria tua itu menurunkan gerobaknya. Ia mengeluarkan jaket tua dari keranjang kecil di bawah tempat duduk, lalu dengan perlahan menyelimuti tubuh Sinta yang mulai menggigil. Tidak ada pertanyaan berlebihan, tidak ada tuduhan, hanya gerakan sederhana dari seorang asing yang menunjukkan empati. Sinta tidak berkata apa-apa. Ia hanya memejamkan mata, mencoba menahan tangis yang tiba-tiba muncul. Sudah lama sekali tidak ada yang memperlakukannya seperti itu. Dengan tulus, tanpa pamrih, kakek itu duduk di trotoar, tidak jauh dari Sinta. Ia menyalakan kompor kecil portabel dan mulai merebus air dari termos logam.
Tangannya cekatan, meskipun gemetar oleh usia. Setelah beberapa menit, ia menuangkan air panas ke dalam gelas plastik dan menambahkan serbuk kopi yang dibawanya. Aroma kopi hitam yang kuat segera memenuhi udara malam. Dengan hati-hati, kakek itu menyodorkan gelas kopi ke arah Sinta. "Minumlah, bisa bantu hangatkan badanmu sedikit." Sinta menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Ia hanya menatap isi gelasnya, tanpa langsung meminumnya. Di dalam pikirannya, banyak hal berkecamuk. Siapa pria tua ini? Mengapa begitu peduli? Apa ia tidak jijik melihatku seperti ini? Tapi itu tidak bertanya. Ia hanya duduk di samping Sinta, menatap langit malam yang mendung, dan diam-diam menghembuskan napas panjang. Sesekali ia mengelap embun dari kacamatanya yang buram. Wajahnya tenang, seperti telah terbiasa melihat kepedihan orang lain, dan memilih untuk tidak menghakimi. Beberapa menit berlalu dalam diam. Sinta akhirnya meneguk kopinya. Rasa pahitnya menyentak lidah, tapi anehnya menenangkan. Seperti ada sesuatu dalam kopi itu yang membuatnya merasa lebih hidup. Meskipun tubuhnya masih lemah, pikirannya mulai jernih sedikit demi sedikit. "Terima kasih," lirih Sinta. Suaranya nyaris tak terdengar. Kakek itu hanya mengangguk. "Kopi tak bisa menyelesaikan masalahmu, tapi kadang ia cukup untuk membuatmu berhenti sejenak." Kata-kata itu menghantam keras di hati Sinta. Ia hanya bisa menunduk. Air matanya menetes, jatuh ke atas sepatu hak yang sudah kotor. Tidak ada yang bisa ia balas selain rasa haru yang menyergap seluruh dadanya. Malam itu, Sinta tidak tahu siapa nama pria tua itu. Ia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa benar-benar dilihat sebagai manusia. Bukan sebagai polwan, bukan sebagai wanita mabuk, tapi sebagai seseorang yang sedang tersesat dan sedang butuh dituntun kembali ke arah yang benar. Malam itu menjadi titik awal, titik terendah yang dayam-dayum menjadi momen paling penting dalam hidupnya. Dan semua itu dimulai dari secangkir kopi di trotoar sepi dan seorang kakek asing yang tidak menyerah pada rasa peduli. Pagi, sinar matahari menembus sela-sela jendela kamar sempit milik Sinta. Ia terbangun dengan kepala masih berat dan tubuh yang terasa lelah. Meski telah tidur cukup lama, di samping tempat tidurnya masih terletak jaket tua yang semalam digunakan untuk menyelimuti tubuhnya. Jaket lusuh beraroma kopi dan asap arang yang membekas hangat di ingatannya. Ingatan tentang seorang pria tua yang tidak ia kenal. Namun malam itu begitu tulus hadir di saat ia paling membutuhkan. Hari itu, Sinta tidak masuk kerja. Ia hanya diam di rumah, duduk di dekat jendela, sambil menatap langit yang perlahan berubah cerah. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Tidak sekuat biasanya, tidak semarah biasanya. Entah mengapa, pikirannya terus kembali pada pria tua itu. Sosok yang duduk diam menemaninya, tanpa bertanya banyak hal. Hanya menyeduh kopi dan menghembuskan kedamaian. Beberapa hari berlalu. Sinta kembali ke rutinitasnya. Sebagai polwan, ia berdiri di bawah terik matahari, mengatur lalu lintas, memeriksa kelengkapan kendaraan, dan membagikan senyum kepada masyarakat. Namun ada yang berubah dalam sorot matanya. Tatapan Sinta tidak lagi ada sedikit kesadaran, ada rasa ingin memperbaiki, meski belum sempurna. Ia mulai menarik diri dari kehidupan malam yang selama ini menjeratnya. Suatu malam, ia nekat kembali ke jalan yang sama, tempat ia pernah ambruk di trotoar. Kali ini bukan untuk berpesta, bukan pula untuk mencari pelarian. Ia datang karena hatinya ingin bertemu kembali dengan kakek penjual kopi yang membuatnya merasa hidup. Ia menunggu di sudut jalan itu cukup lama. Mata mengamati setiap sosok tua yang lewat, berharap salah satunya adalah orang yang ia cari. Hujan turun rintik-rintik. Tapi Sinta tidak beranjak. Ia berdiri di bawah pohon, memakai jas hujan tipis, sambil memeluk tubuh sendiri agar tetap hangat. Dan akhirnya, dari kejauhan, tampak gerobak kecil yang familiar, didorong oleh sosok tua yang perlahan mendekat. Jantung Sinta berdegup sedikit. Lebih ia melangkah maju, mendekati gerobak itu, lalu berdiri tepat di hadapan si kakek. "Permisi," ucapnya dengan suara pelan. "Bapak masih ingat saya?" Kakek itu menatap Sinta beberapa detik. Kemudian ia tersenyum kecil. Yang jatuh di depan kios tua, malam yang gerimis, Sinta tertawa malu. "Iya, itu saya. Bagaimana kabarmu sekarang, nak?" tanya si kakek sambil mulai membuka payung kecil yang ia pasang di gerobaknya. Ia bersiap menyeduh kopi seperti biasa,
Lebih baik, mungkin karena kopi Bapak waktu itu, jawab Sinta bercanda, tapi suaranya mengandung rasa terima kasih yang dalam. Mereka duduk berdua di kursi plastik kecil di dekat trotoar. Hujan rintik-rintik terus turun, tapi tidak membuat suasana menjadi suram. Justru ada ketenangan yang mengalir dari pertemuan itu. Sinta mulai bercerita sedikit demi sedikit tentang pekerjaannya, tentang kesepian yang ia rasakan, tentang tekanan dan kebiasaan buruk yang sulit ia hentikan. Ia tidak langsung membuka semuanya, tapi cukup untuk membuat si kakek memahami. Kakek itu mendengarkan dengan sabar. Ia tidak menyela. Ia hanya sesekali menanggapi dengan anggukan atau kalimat sederhana yang membuat Sinta berpikir. Kadang, kita tidak perlu tempat yang mewah untuk merasa tenang, ujar si kakek pelan. Cukup ada orang yang mau duduk diam bersama kita. Itu sudah cukup. Sinta diam. Kata-kata itu menamparnya dengan lembut. Ia menyadari bahwa selama ini, ia tidak pernah benar-benar membuka diri kepada siapapun. Ia hanya memakai topeng kuat, topeng profesional, topeng senang, tapi di bak itu semua, ia rapuh. Sejak malam itu, pertemuan mereka menjadi rutinitas diam-diam. Sinta mulai sering datang ke tempat biasa, si kakek mangkal. Ia membeli kopi, lalu duduk di pinggir jalan sambil berbincang ringan. Kadang hanya 15 menit, kadang sampai 1 jam. Topiknya macam-macam, tentang kehidupan, tentang masa muda. Si kakek, bahkan tentang rasa pahit manis kopi yang diseduh dengan arang. Sinta merasa aneh. Dalam diam dan kesederhanaan pria tua itu, ia menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan, bahkan ketika berada di tengah gemerlap kota. Ia mulai belajar mengurangi kebiasaannya keluar malam. Ia menghindari alkohol. Ia juga mulai lebih rajin mesum, bahkan mulai membaca buku-buku yang dulu hanya menjadi pajangan di rak. Rekan-rekan di kantor mulai menyadari perubahan itu. Mereka heran, tapi Sinta tidak menjelaskan apapun. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya sedang belajar hidup lebih baik." Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam dan langit berubah jingga, Sinta kembali duduk bersama si kakek di sudut jalan. Kali ini, ia membawa 2 bungkus roti dari toko terdekat. "Bapak pasti belum makan sore kan? Saya bawa roti," ucapnya sambil menyodorkan bungkusan. Kakek itu tersenyum. Ia membuka bungkus roti dan mulai menyantapnya pelan-pelan. "Terima kasih, Nak. Tapi saya yang seharusnya berterima kasih." Sinta mengerniat, "Berterima kasih untuk apa?" "Karena kamu datang lagi, karena kamu masih hidup, karena kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri." Sinta tercekat. Ia tidak bisa menjawab. Air matanya menetes pelan. Tapi ia segera menyeka dan tersenyum. Hari-hari pun terus berjalan. Sinta makin sering membantu si kakek menyusun gelas, membersihkan termos, bahkan kadang ikut menyeduh kopi untuk pelanggan yang datang. Ia tidak lagi merasa malu. Justru, disitulah ia merasa lebih manusiawi, lebih utuh sebagai seorang perempuan yang tidak hanya kuat di depan, tapi juga punya kelembutan dan empati di dalam. Hubungan mereka bukan sekadar penjual dan pembeli, bukan juga sekadar teman duduk. Ada sesuatu yang tumbuh di sana. Sederhana, tapi hangat. Tanpa mereka sadari, setiap pertemuan itu menyembuhkan luka di hati masing-masing. Sinta yang terluka oleh kesepian dan masa lalu, dan sang kakek yang mungkin telah lama hidup sendiri dalam sunyi, dalam diam. Benih rasa itu tumbuh, tidak dengan terburu-buru, tapi dengan kejujuran. Sinta mulai menghapus semua kontak dari masa lalunya. Ia berhenti datang ke bar. Ia mulai menabung. Ia juga memperbaiki hubungannya dengan rekan kerja, dan mulai mengikuti poletehan-poletehan untuk meningkatkan kompetensinya sebagai anggota polisi. Dan setiap malam, ia tetap datang ke sudut jalan itu, menyapa si kakek menyoda kopi, dan menikmati percakapan sederhana yang penuh makna. Di sana, di trotoar yang dulu menjadi tempat ia terjatuh, kini menjadi tempat ia berdiri kembali, dengan kepala tegak, dengan hati yang perlahan sembuh. Dan di sana juga, tanpa ia sadari sepenuhnya, cinta mulai bersemi. Waktu terus berlalu, hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Tanpa sadar, hubungan antara Sinta dan pria tua penjual kopi itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kebiasaan bertemu. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Ada ikatan batin yang pelan-pelan tumbuh, tanpa dipaksa, tanpa direncanakan. Sinta mulai merasa bahwa setiap malam yang ia habiskan duduk di pinggir jalan bersama pria tua itu adalah bagian penting dari hidupnya. Ia mulai merindukan percakapan ringan, suara ketel air mendidih,
aroma kopi yang keluar dari gelas plastik, bahkan tawa kecil yang kadang muncul dari lelucon sederhana si kakek. Semakin sering mereka bertemu, semakin dalam Sinta memahami betapa berharganya kehadiran sosok itu dalam hidupnya. Kakek itu bukan hanya penjual kopi, ia adalah cermin kesabaran, ia adalah saksi diam dari proses perubahan diri yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ayai adalah orang yang hadir tanpa menuntut, yang mendengar tanpa menghakimi, dan yang memberi tanpa pernah mengharap balasan. Namun perasaan adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lama-lama. Meskipun Sinta mencoba menyimpannya dalam-dalam, ia sadar hatinya mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar kagum, ia tidak lagi hanya merasa nyaman, ia mulai menyayangi. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang terlihat lebih banyak dari biasanya, Sinta datang lebih awal dari biasa. Ia menunggu di tempat biasa, di bangku kecil di sebelah gerobak kopi, yang malam itu masih kosong. Tak lama kemudian, sosok pria tua yang ia nanti muncul dari kejauhan, mendorong gerobaknya perlahan. Langkahnya tak cepat, namun tetap tegap. Begitu kakek itu tiba, Sinta menyambut dengan senyum yang berbeda. Ada sesuatu di balik senyumnya. Bukan hanya bahagia, tapi juga gelisah. Ia membantu membuka payung, menyusun gelas, bahkan langsung menyeduh air dari termos besar. Kakek itu memperhatikannya sambil tersenyum kecil. "Kamu kelihatan lebih sibuk malam ini," ujar kakek itu pelan. Sinta hanya tertawa ringan. "Saya ingin belajar meracik kopi seperti Bapak." Kakek itu mengangguk pelan. "Kopi yang enak bukan soal takaran, tapi soal niat." Kalimat itu terdengar biasa, namun bagi Sinta terasa dalam. Ia menatap kakek itu lama, lalu duduk di bangku kecil dan menatap ke arah jalan yang mulai sepi. Suasana malam begitu tenang. Hanya terdengar suara kendaraan sesekali dan hembusan angin yang membawa aroma hujan dari kejauhan. "Bapak, you cap." Sinta perlahan. "Ya," jawab si kakek, tanpa menoleh. "Apa Bapak tidak merasa aneh duduk setiap malam dengan saya, yang jauh lebih muda? Saya Polwan, Bapak penjual kopi. Kita dari dunia yang berbeda." Kakek itu diam sejenak. Aid langsung menjawab. Ia menuang air ke gelas, lalu mengaduk kopi dengan sendok kecil. "Dunia bisa berbeda," ujarnya perlahan. "Tapi hati tetap hati." Sinta menunduk. Jawaban itu membuat dadanya hangat sekaligus berdebar. Ia menggigit bibir, ragu untuk melanjutkan apa yang sudah mulai ia buka. Namun perasaan itu sudah terlalu lama terpendam. Ia tahu, jika tidak diungkapkan malam ini, mungkin ia akan terus memendamnya tanpa kejelasan. "Bapak tahu nggak, selama ini, saya tidak pernah merasa ditatap sebagai manusia. Semua hanya melihat saya sebagai polwan, atau perempuan, atau wanita muda yang sedang hancur. Tapi bapak-bapak melihat saya dengan cara yang berbeda. Dan saya menyukainya." Kocek itu menoleh perlahan. Tatapannya tidak terkejut, justru lembut, tenang, seolah sudah tahu arah pembicaraan ini. Ia tidak menjawab, hanya menatap dalam ke mata Sinta, seolah mencoba memahami isi hatinya. "Saya tidak tahu kapan tepatnya," lanjut Sinta. Suaranya bergetar, "tapi saya mulai merasa saya sayang sama Bapak. Bukan cuma sebagai teman duduk, tapi lebih dari itu, malam itu terasa sunyi sekali. Bahkan angin seperti berhenti berhembus." Kakek itu masih diam, menatap gelas kopi di tangannya. Matanya berkokek-kokak, namun ia berusaha tetap tenang. "Sinta," ucapnya pelan. "Saya ini laki-laki tua. Usia saya sudah lebih dari 2 kali lipat usiamu. Kulit saya keriput, tubuh saya melemah. Saya tidak bisa memberimu kemewahan. Saya bahkan tidak punya rumah tetap. Yang saya punya hanya gerobak dan sedikit uang dari menjual kopi. Dan kamu punya masa depan yang panjang. Kenapa kamu mau berjalan ke arah yang berlawanan?" Sinta menggeleng. "Saya tidak butuh kemewahan, saya butuh arah. Dan Bapak adalah arah itu." Jawaban Sinta mengguncang hati pria tua itu. Ia tidak menyangka bahwa kehadirannya yang sederhana bisa sedalam itu memengaruhi hidup seseorang. Ia merasa terharu, tapi juga takut. Takut mengecewakan, takut menyakiti. Namun cinta sejati tidak selalu datang dari kesempurnaan. Terkadang, cinta datang dari keberanian untuk tetap tinggal di saat semua orang memilih pergi. Beberapa hari setelah pernyataan itu, kabar mulai tersebar. Rekan-rekan Sinta mulai bertanya-tanya. Sebagian mencibir, sebagian terkejut. Ada yang menganggap itu seorang polwan muda menjalin kedekatan dengan seorang pria tua penjual kopi keliling. Mereka tidak bisa membayangkan
Mengapa hal semacam itu bisa terjadi? Kabar itu sampai ke atasannya. Sinta dipanggil dan ditanya dengan nada setengah mengejek. Ia hanya tersenyum dan menjawab tenang. Saya tidak melanggar hukum. Saya hanya memilih bahagia. Tak lama setelah itu, keluarga Sinta pun ikut gempar. Kakaknya marah, ibunya menangis. Mereka mempertanyakan pilihan Sinta. Mengapa harus lelaki tua? Apa tidak ada pria lain? Apa tidak malu? Tapi Sinta tetap pada pendiriannya. Ia tidak menggugat, ia hanya berkata jujur. Bahwa selama ini, hanya pria tua itulah yang membuatnya berubah menjadi manusia yang lebih baik, yang menyelamatkannya dari jurang, yang bahkan tak bisa ia lihat dasarnya pada akhirnya. Dunia bisa berkomentar, tapi hati tetap punya kuasa atas dirinya sendiri. Suatu malam, ketika semua sudah reda, dan suara sumbang mulai memudar, Sinta datang lagi ke trotoar itu. Ia membawa 2 gelas kopi yang kini ia racik sendiri. Kali ini, ia tidak datang sebagai seorang wanita yang menunggu jawaban. Ia datang sebagai wanita yang mantap dengan pilihannya. Ia duduk di samping pria tua itu, menyodorkan kopi, lalu berkata pelan, "Saya tidak peduli apa kata orang. Kalau Bapak mengizinkan, saya ingin berjalan bersama Bapak. Bukan hanya malam ini, tapi sampai nanti." Pria tua itu menatapnya lama, air matanya mengalir. Ia menggenggam tangan Sinta perlahan. Tidak ada janji indah, tidak ada drama, hanya satu genggaman tangan yang bermakna lebih dari kata-kata. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidak bicara banyak. Mereka hanya duduk berdampingan, menatap lampu jalan yang temaram, dengan 2 gelas kopi yang mengepul perlahan. Dan untuk pertama kalinya juga, dunia tidak lagi terasa penting. Karena yang terpenting kini telah jelas. Mereka memilih satu sama lain, meski tidak sempurna, meski melawan semua nalar, tapi sepenuh hati. Hidup jarang menawarkan jalan yang mulus bagi mereka yang memilih untuk mencintai dengan cara yang berbeda. Bagi Sinta, keputusannya untuk menyayangi seorang pria tua, penjual kopi yang hidup sederhana di jalanan, bukanlah keputusan yang datang karena sesaat, emosi, atau pelarian. Itu adalah pilihan yang lahir dari perjalanan panjang pencarian jati diri. Dan ia telah menimbang semuanya dengan penuh kesadaran. Namun tidak semua orang bisa mengerti kabar tentang kedekatan Sinta dengan pria tua itu telah menyebar ke berbagai telinga. Rekan-rekan sekerjanya mulai membicarakan hal itu di belakang. Beberapa dengan nada geli, sebagian dengan nada sinis, dan beberapa lainnya terang-terangan menyatakan keheranan mereka. Seorang poluan muda, masih cantik, berpangkat, dan punya masa depan, memilih untuk menjalin hubungan dengan seorang kakek tua yang setiap hari mendorong gerobak kopi keliling kota. Bagi banyak orang, itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Di kantor, suasana yang dulu bersahabat, perlahan berubah. Bib, teman mulai menjaga jarak. Ada yang melemparkan komentar halus, seperti kenapa sih, kamu gak cari yang seumuran? Atau bercanda kan? Masa iya kamu serius sama kakek-kakek begitu? Sinta hanya tersenyum. Ia tidak membantah, juga tidak membenarkan. Ia tahu bahwa menjelaskan perasaannya kepada orang yang hanya memandang dari kulit luar adalah sia-sia. Yang tahu bagaimana sosok pria tua itu mengubah hidupnya, hanya dirinya sendiri. Namun tekanan yang sesungguhnya datang dari keluarganya. Suatu malam, Sinta pulang ke rumah ibunya. Rumah sederhana di pinggiran kota, tempat ia dibesarkan sejak kecil. Bel rumah baru saja ditekan, pintu langsung dibuka dengan kasar. Kakaknya berdiri di ambang pintu, dengan wajah penuh amarah. "Kamu serius?" bentaknya begitu Sinta melangkah masuk. Sinta Taejiang. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Tapi tetap saja, rasanya berat menghadapi amarah orang yang menyayanginya. "Ibu sampai jatuh sakit karena ulahmu. Semua tetangga ngomongin kamu. Kamu bikin malu keluarga," lanjut sang kakak. Suaranya meninggi. Dari balik ruang tamu, ibunya muncul. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lemah. Tapi lebih dari itu, matanya penuh dengan kekecewaan dan luka yang dalam. "Sinta," suara ibunya bergetar. "Apa salah kami sampai kamu memilih orang seperti itu?" Sinta mendekat, duduk di lantai di depan ibunya, lalu menggenggam tangan wanita yang melahirkannya itu. "Bu, dia bukan orang seperti yang kalian pikirkan. Dia orang baik, dia tidak pernah menyakitiku, tidak pernah menuntut apa-apa. Justru karena dia, aku bisa berubah. Karena dia, aku bisa bangkit. Dia bisa jadi ayahmu, Sin, bahkan lebih tua dari ayahmu. Apa kamu tidak merasa aneh?" Suara ibunya lirih. Sinta menunduk,
matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tetap tegar. Aneh itu ketika aku setiap malam mabuk di bar dan tidak ada yang mencariku. Aneh itu ketika aku jatuh di trotoar dan orang-orang hanya lewat tanpa peduli. Tapi dia berhenti, dia duduk, dia membuatku secangkir kopi dan mendengarkanku. Itu yang aku butuhkan, Bu. Bukan umur, bukan harta, tapi ketulusan. Ruangan menjadi sunyi. Hanya terdengar isak kecil dari ibunya. Kakaknya masih berdiri di belakang, menggeleng-gelengkan kepala dengan kesal. Tak ada yang bisa membantah perasaan yang jujur. Mereka hanya belum bisa menerima. Setelah malam itu, Sinta jarang pulang ke rumah. Ia tetap menjalani tugasnya sebagai polwan, tetap datang ke pos pengaturan lalu lintas, tetap menulis laporan, dan hadir dalam apel pagi. Tapi hatinya sudah membuat keputusan yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Hingga akhirnya, suatu malam, saat duduk berdua di pinggir jalan bersama pria tua itu, ia menatap wajah keriput yang meneduhkan hatinya, dan berkata dengan suara mantap, "Bapak, saya ingin menikah." Kakek itu terdiam. Jelas, ia tidak menyangka kalimat itu akan keluar begitu cepat. Tangannya berhenti mengaduk kopi. Matanya menatap lurus ke depan, seolah sedang mencari jawaban dari langit. "Saya tidak bisa memberimu hidup yang mewah," ucap si kakek perlahan. "Saya tidak bisa beri rumah besar, mobil bagus, atau nama belakang yang bergengsi." Sinta tersenyum, lalu menggenggam tangan pria itu. "Tapi Bapak sudah memberi saya hidup yang baru, dan itu lebih dari cukup." Pria itu menatap mata Sinta dalam-dalam. Lalu ia mengangguk pelan. "Kalau begitu, kita hadapi dunia bersama." Keesokan harinya, kabar pernikahan Sinta mulai menyebar. Banyak yang tidak percaya. Media sosial bahkan ikut membicarakannya. Foto Sinta berseragam lengkap berdampingan dengan pria tua penjual kopi viral dalam hitungan jam. Ada yang mencemooh, ada yang mencibir, tapi tak sedikit pula yang terharu dan mendukung. Banyak netizen menuliskan komentar bahwa kisah cinta sejati memang seringkali datang dari arah yang tak diduga. Di kantor, Sinta dipanggil oleh atasannya. Suasana ruang kerja terasa dingin. "Kamu yakin dengan keputusan ini?" tanya sang komandan dengan nada serius. Sinta menatap lurus ke depan. "Saya sangat yakin, Pak. Atas nama institusi, saya tidak bisa melarang. Tapi siap-siaplah dengan segala konsekuensi sosial dan tekanan mental. Tidak semua orang siap menerima kisahmu." Sinta tersenyum. "Saya sudah melewati malam-malam gelap dalam hidup saya. Yang saya hadapi sekarang bukan apa-apa dibanding dulu." Hari pernikahan pun tiba. Tidak digelar di gedung mewah, hanya di sebuah musala kecil dekat perkampungan, tempat si kakek biasa berhenti setiap malam untuk salat. Beberapa teman Sinta hadir. Beberapa rekan sesama polwan datang diam-diam, menyalami dan memberi pelukan. Ibunya akhirnya datang juga, meskipun masih tampak ragu. Air mata di matanya adalah pertanda bahwa hatinya mulai menerima. Pernikahan itu berlangsung sederhana, tapi suasananya hangat, penuh keikhlasan. Saat ijab kabul diucapkan, suasana hening. Doa mengalir dari setiap sudut ruangan. Sinta menangis dalam diam. Bukan karena sedih, tapi karena merasa utuh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia memilih dengan hatinya sendiri dan tidak merasa bersalah. Setelah hari itu, hidup mereka tidak langsung menjadi mudah. Tetap ada tatapan aneh dari orang-orang. Tetap ada gosip yang beredar. Tetap ada cibiran dari sebagian masyarakat. Tapi mereka tidak peduli. Mereka berjalan beriringan. Pria tua itu tetap berjualan kopi. Sinta tetap berdinas seperti biasa. Tapi kini, setiap malam, setelah tugas selesai, ia akan duduk di trotoar yang sama, menyeduh kopi, tersenyum, dan sesekali menggenggam tangan pria yang telah menyelamatkan hidupnya. Keputusan itu memang mengguncang dunia sekitarnya, tapi justru karena guncangan itu, orang-orang mulai menyadari bahwa cinta sejati bukan soal usia, bukan soal status, bukan soal penampilan. Cinta sejati adalah ketika dua jiwa memilih untuk saling menyembuhkan, saling menerima, dan saling berjalan, meski arah mereka berlawanan dengan logika banyak orang. Pernikahan mereka memang tidak megah, tapi bagi Sinta dan suaminya, itu adalah awal dari kehidupan yang utuh. Dua jiwa yang berbeda usia dan latar belakang, kini berada dalam satu atap kecil yang dibangun bukan dari uang, melainkan dari kepercayaan dan cinta yang tulus. Hari-hari setelah pernikahan mereka diwarnai dengan rutinitas yang sederhana,
namun penuh makna. Sinta tetap menjalani tugasnya sebagai anggota polisi. Ia tetap berdiri di persimpangan jalan Menio Peluit, memberi hormat pada kendaraan yang melintas, dan sesekali membantu pejalan kaki menyeberang. Bedanya, kini ia tidak lagi pulang ke rumah kosong. Ada seseorang yang menunggunya, seseorang yang sudah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Suaminya, pria tua penjual kopi itu, tetap menjalankan gerobaknya. Ia tidak berubah menjadi kaya, tidak pula tiba-tiba memiliki banyak hal. Tapi kini, ia bekerja dengan hati yang lebih ringan. Di tengah malam, ia tetap berkeliling, menyapa petugas ronda, sopir truk, dan orang-orang yang masih terjaga. Tapi kali ini, ada secangkir harapan dalam setiap kopi yang ia suguhkan. Terkadang, setelah jam dinas berakhir, Sinta akan menyusul ke tempat suaminya mangkal. Mereka duduk berdampingan di pinggir jalan, berbagi cerita, tertawa, atau hanya dia menikmati malam. Orang-orang mulai terbiasa melihat mereka bersama. Beberapa pelanggan tetap bahkan mulai menyapa Sinta dengan lebih ramah. Namun kehidupan tidak selamanya mulus. Seiring waktu berjalan, cobaan mulai datang. Awalnya dari kesehatan sang suami, usianya yang telah renta perlahan, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia sering batuk-bituk, nafasnya sesekali tersengal, dan tangannya mulai gemetar saat menyeduh kopi. Meski ia berusaha menyembunyikannya, Sinta tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda itu. Suatu malam, saat sedang membereskan gerobak, tiba-tiba sang suami ambruk. Tubuhnya limbung, napasnya sesak. Sinta yang kebetulan sedang menemaninya segera panik. Ia berteriak memanggil bantuan, dan dalam hitungan menit, mereka sudah berada di ruang IGD, sebuah rumah sakit kecil. Sinta duduk di ruang tunggu dengan wajah pucat. Ia memegang erat jaket suaminya yang masih berbau kopi dan arang. Di dalam pikirannya berkecamuk ketakutan. Seolah dunia yang baru saja ia bangun, mulai retak kembali. Dokter keluar dan menjelaskan bahwa kondisi suaminya mengalami kelelahan parah. Ditambah dengan tekanan darah tinggi dan komplikasi ringan dari usia lanjut, ia harus dirawat inap dan beristirahat penuh. Tidak boleh beraktivitas berat, apalagi mendorong gerobak di tengah malam. Sinta mengangguk, mencoba kuat. Tapi hatinya berkecamuk. Ia tahu betul, suaminya bukan tipe yang suka diam. Baginya, gerobak kopi itu bukan hanya alat penghidupan, tapi bagian dari hidupnya. Malam-malam berikutnya terasa sunyi. Tidak ada lagi bunyi roda gerobak yang berderak di depan rumah. Tidak ada aroma kopi yang biasa mengisi udara dini hari. Sinta pulang kerja dan menemukan rumah dalam keheningan. Suaminya berbaring di tempat tidur, tubuhnya lemah, tapi senyum tetap mengembang di wajahnya. "Kamu tidak perlu khawatir," ucapnya pelan. Saat Sinta duduk di samping ranjang, "Kita, Aiken, baik-baik saja." Sinta menggenggam tangannya erat. "Bapak yang harus janji untuk jaga kesehatan. Saya tidak mau kehilangan orang yang paling berarti dalam hidup saya." Suaminya tertawa kecil. "Kamu terlalu manis untuk seorang polisi." Hari demi hari, Sinta membagi waktu antara tugas di lapangan dan merawat suaminya di rumah. Ia mulai belajar menyeduh kopi dengan cara yang sama seperti suaminya. Ia memperhatikan setiap detail, dari takaran bubuk, suhu air, sampai cara mengaduk. Ia bahkan mulai berjualan sendiri, mendorong gerobak di malam hari, walau hanya sesekali. Beberapa pelanggan setia tetap datang, tersenyum melihat poluan muda yang kini mengambil alih peran sang suami. Meski lelah, Sinta merasa hidupnya penuh arti. Ia merasa berguna, tidak hanya sebagai aparat hukum, tapi juga sebagai istri, sebagai manusia yang memilih jalan hidup dengan penuh kesadaran. Namun cobaan belum berakhir. Di tengah kesibukannya, Sinta menerima surat dari atasan. Surat itu berisi pemberitahuan mutasi. Ia diminta pindah tugas ke wilayah lain, cukup jauh dari kota, tempat tinggalnya sekarang. Alasannya adalah kebutuhan institusi dan pemerataan personel. Sinta tahu, ia tidak bisa menolak begitu saja. Itu bagian dari tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Malam itu, ia duduk bersama suaminya di beranda rumah. Angin malam berhembus pelan. Di atas lenggit, bulan terlihat setengah tertutup awan. "Saya harus pindah tugas, Pak," ucap Sinta lirih. Pria tua itu menoleh, menatap wajah istrinya dengan tenang. "Berapa jauh?" "1 kabupaten. Perjalanan darat bisa 2 jam lebih." Suaminya menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu, kamu harus pergi." Sinta langsung menggeleng. "Saya tidak mau meninggalkan Bapak sendirian, tapi kamu punya tugas. Negara butuh kamu." "Saya tidak akan apa-apa. Saya bisa jaga diri."
Bapak baru saja sakit. Saya tidak bisa tenang kalau jauh. Pria tua itu menggenggam tangan Sinta. Kita menikah bukan untuk saling menahan, tapi untuk saling mendukung. Saya tidak ingin kamu kehilangan dirimu karena saya. Kalau ini memang jalanmu, jalani. Saya akan tetap di sini, menunggumu pulang. Air mata mengalir di pipi Sinta. Ia memeluk suaminya erat-erat. Malam itu, ia merasa dunia menuntutnya memilih antara cinta dan tanggung jawab. Tapi sang suami, dengan bijak, justru menunjukkan bahwa cinta sejati adalah ketika kita rela melepas demi kebaikan orang yang kita cintai. Beberapa minggu kemudian, Sinta mulai bertugas di tempat baru. Ia tinggal di rumah dinas sederhana. Tidak terlalu nyaman, tapi cukup layak. Setiap malam, ia menelpon suaminya, menanyakan kabar, berbagi cerita. Kadang ia merasa sangat rindu, tapi ia tahu bahwa semua ini hanya sementara. Setiap akhir pekan, Sinta pulang. Ia menempuh perjalanan panjang hanya untuk duduk satu malam bersama suaminya, menyeduh kopi, bercerita, dan tertawa. Meski hanya sebentar, itu cukup untuk mengisi ulang semangatnya. Ujian sejati dalam hidup mereka bukan hanya datang dari orang lain, tapi dari waktu dan jarak. Namun mereka bertahan, karena di antara jarak dan kesepian, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Keyakinan bahwa mereka memilih satu sama lain bukan karena kesempurnaan, tapi karena saling melengkapi. Malam demi malam terus berlalu. Mereka mungkin tidak selalu bersama, tapi cinta mereka tetap hidup di dalam secangkir kopi yang tetap diseduh dengan cara yang sama, dalam setiap doa yang dipanjatkan sebelum tidur, dan dalam ingatan tentang malam pertama ketika hidup mereka bersilangan di sebuah jalan yang remang. Hari-hari terus bergulir, musim berganti, cuaca berubah. Tapi rasa rindu tidak pernah pergi. Sinta kini bertugas di wilayah lain. Ia tetap menjalankan tanggung jawab sebagai polisi, melayani masyarakat, menghadiri apel, dan menegakkan hukum. Namun di balik semua itu, hatinya selalu tertinggal di kota kecil yang dulu menjadi saksi perubahan besar dalam hidupnya. Setiap sore, usai tugas lapangan, Sinta duduk sendirian di beranda rumah dinasnya. Ia memandang langit yang perlahan menggelap, memeluk secangkir kopi hangat yang ia racik sendiri. Di setiap tegukan, ia mengenang wajah pria tua yang dulu mengajarkannya cara menyeduh kopi. Bukan hanya dengan tangan, tapi juga dengan hati. Setiap akhir pekan, ia tetap pulang. Perjalanan 2 jam yang melelahkan menjadi ritual yang ia jalani tanpa keluh. Hanya untuk duduk berdampingan dengan suaminya, menikmati senja, menyeduh kopi bersama, dan mendengar kisah-kisah lama yang selalu terdengar baru di telinganya. Namun, waktu terus berjalan, dan usia tidak pernah bisa diajak kompromi. Beberapa bulan setelah kepindahannya, kondisi kesehatan sang suami memburuk drastis. Awalnya hanya batuk yang tak kunjung reda, lalu menjadi sesak napas yang datang tiba-tiba. Tubuhnya semakin kurus, suaranya melemah, dan langkahnya tak lagi setegap dulu. Sinta mulai sering mendapatkan kabar bahwa suaminya lebih banyak berbaring, jarang keluar rumah, dan nyaris tidak pernah lagi mendorong gerobaknya. Malam itu, Sinta baru saja tiba di rumah. Setelah menempuh perjalanan panjang dari tempat tugas, ia langsung menghampiri kamar tempat suaminya berbaring. Wajah pria tua itu tampak pucat, tapi masih sempat tersenyum saat melihat Sinta membuka pintu. "Kamu pulang?" ucapnya lirih, dengan suara serak. Sinta duduk di tepi ranjang, memegang tangan suaminya yang dingin dan kurus. "Iya, saya kangen." Suaminya tertawa pelan, lalu menatap langit-langit kamar. "Kopi buatanmu makin enak." Sinta tersenyum, lalu mengangguk. Tapi tetap kalah sama buatan bapak. Mereka menghabiskan malam itu dengan obrolan ringan. Membacakan surat kabar, bercerita tentang pekerjaannya, tentang kejadian lucu di kantor, dan tentang harapannya untuk membeli gerobak kopi baru suatu hari nanti. Suaminya hanya mendengarkan, sesekali menanggapi dengan lelucon khasnya. Namun saat malam semakin larut, Sinta menyadari sesuatu. Wajah suaminya terlihat berbeda, seolah ada ketenangan yang luar biasa dalam rautnya. Namun juga semacam perpisahan yang mulai terasa. Ia mencoba menahan perasaannya, tapi hatinya gelisah. "Bapak," bisik Sinta, "jangan pergi dulu ya." Pria tua itu menggeleng pelan. "Kita semua akan pergi suatu saat, tapi aku janji, aku tidak akan pernah benar-benar meninggalkanmu." Terdiam. Air matanya mulai jatuh. Namun ia berusaha tetap kuat. "Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan selalu ada di dalam setiap tegukan kopi yang kamu buat, di dalam setiap malam yang kamu lewati sendirian,
dan di setiap peluit yang kamu tiup saat bertugas. Lanjut pria tua itu pelan, hampir seperti berbisik. Keesokan paginya, dunia Sinta berhenti. Suaminya telah tiada. Ia pergi dengan tenang. Dalam tidur, setelah malam terakhir yang penuh cinta dan obrolan ringan. Tidak ada tangisan keras, tidak ada jeritan, hanya keheningan yang dalam dan sunyi yang menggema. Sinta menggenggam tangan yang sudah dingin itu untuk waktu yang lama, memejamkan mata, mencoba mengingat setiap detik kebersamaan mereka. Pemakaman berlangsung sederhana, sesuai dengan kehidupan suaminya yang tak pernah mencari sorotan. Beberapa pelanggan setia datang, beberapa tetangga, dan 1-2 rekan Sinta dari kantor lamanya. Di antara pelayat, ada senyum haru yang mengiringi kepergiannya. Ia bukan orang besar, bukan tokoh masyarakat, tapi kisah hidupnya meninggalkan jejak di banyak hati. Usai pemakaman, Sinta kembali ke rumah kecil mereka. Ia duduk di kursi kayu di depan gerobak kopi yang kini tak lagi bergerak. Dengan tangan gemetar, ia membuka termos, menuang air, dan menyeduh 1 gelas kopi seperti biasa. Aroma itu menyeruak, membawa ingatan pada semua malam yang telah berlalu. Di depannya, bangku kecil yang dulu ditempati suaminya kini kosong. Tapi Sinta tersenyum. Ia tahu, ia tidak sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi lembaran baru yang berat. Ia harus kembali bertugas, kembali menyapa dunia yang mungkin tak pernah tahu betapa besar kehilangan yang ia rasakan. Tapi Sinta tetap berdiri. Ia tetap meniup peluit setiap pagi, tetap membantu anak-anak menyeberang jalan, tetap hadir dalam apel pagi dengan senyum tenang, karena kini ia menjalani semuanya bukan hanya sebagai seorang polisi, tapi sebagai perempuan yang telah mengerti makna hidup, makna cinta, dan makna kehilangan. Setiap malam, ia tetap menyeduh kopi. Kadang ia berbagi dengan tetangga, kadang ia duduk sendirian di trotoar, tempat pertama kali ia bertemu pria itu. Di sana, di bawah lampu jalan yang temaram, ia berbicara pada angin, menceritakan harinya, dan sesekali tersenyum, seolah seseorang duduk di sampingnya. Gerobak kopi, peninggalan suaminya kini tidak lagi digunakan untuk berdagang. Ia letakkan di teras rumah, dijaga dengan penuh cinta. Di atasnya, Sinta menempelkan foto mereka berdua. Foto sederhana, Sinta berseragam polisi, dan suaminya mengenakan kemeja kotak-kotak, tersenyum lebar sambil memegang cangkir kopi. Setiap kali ia merasa lelah, ia menatap foto itu. Dan setiap kali peluit ditiupkan saat bertugas, ia tahu bahwa suaminya masih ada. Di dalam hembusan angin, dalam bunyi peluit yang melengking, dalam setiap langkah kaki yang kini lebih mantap, peluit terakhir itu tidak hanya menandai akhir dari hidup seseorang yang dicintai, tapi juga menjadi peluit yang membangkitkan tekad, sebuah janji dalam hati, bahwa cinta yang tulus akan selalu hidup. Bahkan setelah kematian, Sinta memilih untuk terus melanjutkan hidupnya. Tidak dengan menghapus masa lalu, tapi dengan merawat kenangan yang telah membentuk dirinya. Ia tidak pernah mencoba melupakan. Justru ia menghidupi semua kenangan itu dengan cara yang sederhana. Menyoda kopi, tersenyum pada malam, dan meniup peluit dengan sepenuh hati karena ia tahu, selama ia masih bernapas, selama ia masih menjalani tugasnya, cinta itu tidak akan pernah mati. Ia tidak kehilangan. Ia hanya berpindah bentuk. Waktu tidak pernah menunggu siapapun. Hari-hari terus berjalan, dan musim kembali berganti. Kehidupan di kota kecil itu tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang lalu lalang, kendaraan tetap melintas di perempatan jalan, dan suara peluit lalu lintas masih terdengar bersahutan di pagi dan sore hari. Namun di balik semua itu, ada satu kisah yang tak pernah benar-benar hilang. Kisah tentang seorang polwan muda dan pria tua penjual kopi. Kisah yang dulu sempat dianggap tak masuk akal, perlahan berubah menjadi legenda kecil yang terus hidup di hati banyak orang. Setahun telah berlalu sejak kepergian sang suami. Sinta kini tetap berdinas sebagai polisi, masih bertugas di wilayah luar kota tempat ia dimutasi. Namun setiap akhir pekan, ia tetap pulang ke rumah lamanya. Rumah kecil yang kini tidak lagi penuh suara tawa, tapi selalu penuh kenangan. Gerobak kopi peninggalan suaminya kini tetap ada di teras rumah, berdiri kokoh meski warnanya mulai pudar. Di atasnya, foto mereka masih terpajang. Sinta merawatnya dengan hati-hati, membersihkan setiap sudutnya, seolah gerobak itu adalah pusaka berharga yang menyimpan seluruh jejak cinta mereka. Namun ia tidak membiarkannya hanya menjadi monumen diam. Ia memilih untuk melanjutkan apa yang pernah dimulai oleh pria
yang telah membimbingnya keluar dari gelapnya masa lalu. Ia mulai membuka lapak kecil, menjual kopi seperti dulu suaminya lakukan. Bukan untuk mencari uang, tapi untuk mengenang, untuk melanjutkan sesuatu yang punya makna lebih dari sekadar minuman malam. Setiap Sabtu malam, Sinta menyiapkan bahan-bahan dengan hati-hati. Ia memakai celemek kecil, membawa termos, gelas-gelas plastik, dan kopi bubuk kesukaan suaminya. Ia mendorong gerobak itu ke tempat biasa. Trotoar kecil di samping lampu jalan yang remang, tempat pertama kali mereka berbincang. Orang-orang yang lewat, beberapa mengenalinya. Bu Sinta ya? Istrinya almarhum Pak Kopi, begitu kata mereka. Sinta hanya tersenyum. Iya. Saya hanya meneruskan warisan beliau, bukan warisan harta, bukan surat tanah atau bangunan, tapi warisan rasa tentang hidup yang sederhana namun tulus. Tentang cinta yang tidak butuh logika, tentang harapan yang bisa tumbuh, bahkan dari secangkir kopi yang ditiup angin malam. Awalnya hanya 1-2 orang yang mampir, beberapa pelanggan, lama yang rindu tapi kemudian, cerita mulai menyebar. Media lokal menulis artikel kecil tentang polwan penjual kopi yang setiap akhir pekan hadir di sudut kota. Artikel itu dibagikan di media sosial, menyentuh banyak hati. Banyak orang datang bukan hanya untuk menikmati kopi, tapi untuk mendengar cerita. Sinta tidak pelit bicara. Ia menyambut siapapun yang ingin duduk, mendengar, atau hanya diam bersama. Ia tidak menceritakan kisahnya dengan dramatis. Ia hanya membagikan potonggen-potonggen kecil tentang malam-malam penuh percakapan, tentang perubahan hidupnya, dan tentang cinta yang datang dari arah yang tidak biasa. Anak-anak muda datang dan bertanya, "Bu, kenapa ibu mau menikah sama kakek tua?" Sinta tersenyum. Karena dia satu-satunya orang yang tidak meminta saya berubah, tapi kehadirannya justru membuat saya berubah dengan sendirinya. Seiring waktu, lapak kecil itu menjadi tempat bertumbuhnya banyak hati. Ada mahasiswa yang sedang bimbang dengan masa depan. Ada ibu rumah tangga yang lelah dengan tuntutan hidup. Ada supir malam yang hanya ingin duduk sebentar dan menyeduh kehangatan. Mereka datang, duduk, minum kopi, dan pulang dengan dada yang lebih lapang. Sinta tak pernah menetapkan harga. Ia hanya menaruh kotak kecil bertuliskan, isi seikhlasnya. Kalau tidak punya uang, ambil saja. Semoga hangatnya bisa menemani malam. Dalam diam, Sinta sedang membagikan warisan yang lebih dalam dari sekadar rasa kopi. Suatu hari, datang seorang anak laki-laki, kira-kira usia 10 tahun. Ia berdiri ragu-ragu di depan gerobak, bajunya lusuh, rambutnya berantakan. Sinta menghampirinya. "Kamu mau kopi?" tanyanya lembut. Anak itu mengangguk pelan. "Tapi, aku nggak punya uang." Sinta menuangkan secangkir kopi, menyodorkannya, lalu duduk bersamanya di pinggir trotoar. "Kamu tinggal di mana?" tanyanya. "Di dekat pasar. Ibuku kerja jadi pemulung." Sinta mengangguk pelan, lalu memandang langit. "Dulu, saya juga seperti kamu. Nggak punya arah, nggak punya siapa-siapa. Tapi malam-malam seperti ini, yang akhirnya menyelamatkan saya." "Enak." Itu menatap Sinta dengan mata bulat dan penuh tanya. Sinta tersenyum. "Kopi ini dulu yang menyelamatkan saya, bukan karena rasanya, tapi karena orang yang menyeduhnya." Anak itu tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia meminum kopi itu sampai habis, lalu pamit pulang dengan wajah lebih cerah dari saat ia datang. Sinta tahu, itulah awal dari sesuatu. Ia tidak sedang mengubah dunia, tapi sedang menanam sesuatu dalam diam. Malam-malam terus bergulir, tetap berdinas, tetap pulang setiap akhir pekan, dan tetap menyeduh kopi. Kini bukan hanya untuk mengenang suaminya, tapi untuk meneruskan semangat yang dulu ditanamkan kepadanya. Semangat untuk melihat orang lain bukan dari penampilan, bukan dari masa lalu, tapi dari niat yang sedang tumbuh dalam diri mereka. Pada suatu malam, saat hujan gerimis turun pelan, Sinta duduk sendirian di depan gerobak. Tidak ada pelanggan. Jalan sepi. Ia memeluk cangkir kopi hangat dan menatap bangku kosong di seberangnya. Ia tersenyum. "Pak," bisiknya pelan. "Kopi kita masih tetap disukai orang. Terima kasih sudah membuat saya jadi manusia lagi." Hujan turun semakin lebat, tapi Sinta tetap duduk di sana, menunggu siapapun yang mungkin datang. Karena ia tahu, dalam setiap malam yang panjang, selalu ada jiwa-jiwa yang tersesat, yang hanya butuh sedikit kehangatan, sedikit kepercayaan, dan mungkin secangkir kopi buatan cinta. Dan disitulah, warisan itu terus hidup dalam peluit yang tetap ditiup setiap pagi, dalam kopi yang tetap diseduh setiap malam,
dan dalam hati Sinta, yang tak pernah banner-banner sendiri.